Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Dr. Waifu berkata bahwa dunia ini ibarat rumah, surga adalah atap, dan bintang-bintang itu lampu, bumi adalah buah yang terbentang luas, dan tuan rumah adalah Allah. Kalau tuan rumah adalah Allah, maka siapa bendaharanya? Siapa yang mengelola itu semua? Bendahara yang mengelolanya adalah manusia, adalah kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini bendahara. Setiap orang adalah bendahara, karena dia mengelola kasih karunia Allah dalam kehidupan. Ia mengelola iman dan kepercayaan dalam kehidupannya. Ia mengelola tanggung jawab dan panggilan yang Allah berikan. Nah, pertanyaannya kan, apakah kita kemudian jadi bendahara setia atau tidak? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berkat dan kasih karunia Allah diberikan bagi kita, dan setiap orang memiliki berkat kasih karunia berbeda satu dengan yang lain. Setiap kita memperoleh anugerah Allah, dan anugerah Allah itu kekayaan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Allah memberikan kepada kita berkat anugerah yang berlimpahan, dan kita tidak pernah bisa mengukur begitu besar anugerah Allah dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya kan kemudian, apakah kita jadi itu orang yang setia melaksanakan, melakukan tanggung jawab panggilan yang Allah beri? Karena itu dalam pembacaan kita bisa menemukan percakapan Yesus. Sebenarnya firman ini diberikan oleh Yesus secara khusus dalam percakapan dari murid-murid, dan minggu ini percakapan Yesus dengan jemaat Tuhan dan saya sebagai warga gereja Kristen Injil di tanah Papua. Mari kita mengukur apakah kita setia. Karena kita juga harus untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kepercayaan yang Allah beri untuk kita mengelola kehidupan kita, untuk kita hidup mengatur kehidupan kita. Kalau itu masih itu yang sekarang orang bilang manajemen, memanage, mengatur. Apakah kehidupan kita teratur dengan baik atau tidak? Dapatkah kita mengatur keseluruhan yang memenuhi kriteria peraturan firman Tuhan yang Allah beri atas kita, kepada kita? Apakah kita mempertanggungjawabkan iman kita dengan sungguh? Nah, pembacaan kita berbeda. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Untuk memahaminya, kita harus membaca terus menerus firman kita. Bendahara ini ternyata tidak setia mengelola kekayaan, keuangan,
dan dipercayakan oleh Tuhan sang pemilik pekerjaan itu. Karena itu ayat yang kedua, bendahara ini kemudian ditegur oleh tuannya. Dan betul ternyata memang bendahara ini tidak setia. Karena itu dia berpikir dalam hatinya, saya seperti apa kalau saya sudah dipecat? Dia mengakui dalam hatinya bahwa dia melakukan kesalahan. Dia tidak setia mengelola, dia tidak setia untuk menjaga, memelihara, mengatur kepercayaan dengan soal pengaturan uang. Saya secara pun pada minggu ini tidak berbicara tentang bagaimana mengatur keuangan. Saya itu bukan bidang. Tetapi tentang bagaimana firman Tuhan ini berbicara kepada kita di hari ini. Tentang bagaimana kita mengatur dan mengelola kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Dan bendahara ini kemudian berpikir, kalau firman Tuhan tidak pakai saya, ini apa? Saya tidak bisa apa-apa. Yang pertama yang dipikirkan dia tidak punya penghasilan. Padahal orang berbicara itu pasti sejati. Dia mengatur keuangan itu sesuatu yang berbeda. Segala usaha yang dilakukan keuntungan yang tidak tahu. Dia bisa saja menjelaskan, dia bisa saja menyimpan yang lain, dia bisa mengelola kembali untuk kepentingan apa bisa dia lakukan. Tetapi kalau semuanya diambil daripada dia, apa dia bisa lakukan? Bukannya bendaharanya dalam kemampuan lain. Nah, dan dia berpikir, ini saya nanti bagaimana? Berkebun kita tidak bisa. Kerja apa-apa saya dia. Saya bisa apa? Karena itu saya harus berpikir. Dia harus berpikir. Karena memang dalam mengelola keuangan juga pasti dia berpikir tentang keuntungan dan kepentingan. Tetapi sekarang pola pikirnya berubah. Dia harus apa untuk menolong dirinya. Bapak Ibu jemaat itu, bukankah bendahara itu tidak bisa? Tuhan kasih banyak sekali dalam kita memiliki kepercayaan, talenta. Kalau dalam hidup keluarga, orang tua, mama apalagi, bapak-bapak itu bendahara dalam kita. Bapak cari uang, mama kelola seluruh kebutuhan kita. Tapi kalau dalam panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan kasih setiap hari dalam kehidupan kita, bahwa Ibu dan saya punya tanggung jawab sangat banyak untuk mengelola dalam kehidupan. Dalam tanggung jawab, panggilan, pekerjaan, pelayanan, kehidupan setiap hari. Setiap kita memperoleh kepercayaan yang Tuhan kasih, dan itu adalah anugerah. Bagaimana kita mengelolanya? Apakah kita setia melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah kemudian kita mengatur keluarga kita dengan baik? Karena sekarang minggu ada ini ada minggu bina keluarga. Apakah kita memanage, kita mengatur keluarga kita dengan baik? Apakah kita sendiri juga mengatur waktu ibadah kita, anak ibadah dengan anak-anak kita, dalam keluarga kita ada percakapan tentang bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana Allah itu dalam kehidupan keluarga kita? Apakah kemudian kita juga dalam iman
melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena inilah yang kemudian membawa kita memperoleh keuntungan yang besar. Karena banyak orang datang kepada Tuhan lewat kehidupan kita. Tetapi mungkin saja Bapak Ibu dan saya juga tentu saja tidak bijaksana dalam mengatur kehidupan, dalam mengelola kehidupan, dalam membangun hubungan pribadi kita dengan Allah, dalam menjaga kepercayaan yang Tuhan kasih kepada kita. Mungkin saja sebagai pegawai dulu waktu itu bekerja dari pekerjaan kesukaannya setengah mati. Begitu sudah jadi pegawai masuk kantor Senin sampai Kamis saja, cuma Sabtu secara tapi Sabtu biasanya libur. Atau ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Kita untuk 5 tanggung jawab kita senang sekali. Tapi begitu sudah jalan, kita menjadi mundur terhadap. Bahkan juga kita sebagai majelis, waktu dipanggil dengan semangat dan terus cita-cita pada muncul di tengah jalan sudah mulai pelan-pelan. Kalau senang berarti sembahyang atau terjadwal baru layani. Atau dalam ibadah karena kita setiap hari ada ibadah antara pagi atau malam dalam bulan dinas keluarga. Ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Kalau mama tersenang bapak kah, bapak tersenang mama kah, tersenang seseorang di rumah, ibadah jalan, tapi ada yang tidak ibadah karena tidak senang. Ini semua bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada Allah. Bapak Ibu dimana? Sedangkan kita umat Tuhan memberi tanggung jawab sebagai orang yang mengelola panggilan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen. Firman yang Tuhan Yesus kasih ayat 2 itu menjadi teguran Tuhan bukan hanya kepada bendahara yang ada dalam pembacaan kita, tapi bagi Bapak Ibu dan saya apa yang kita lakukan. Seperti apakah yang harus kita kerjakan? Masihkah ada kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan? Dan bendahara ini kemudian dia mendapatkan pujian dari tuannya, justru dengan caranya yang salah. Karena dia butuh kekuatan, dia butuh dukungan, dia butuh tempat perlindungan. Karena dia telah melaksanakan kepercayaan dengan tidak bertanggung jawab, karena tidak setia kepada tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita pakai istilah sekarang korupsi, ada begitu banyak orang yang terjadi di negara ini kasih tujuan uang, kasih tujuan lain. Dan itu kasih contoh 2 hal saja. Yang satu diberikan tanggung jawab untuk dia berhutang kepada bendahara dan membina pelayan, dan bendahara itu panggil dia. Mungkin bukan hanya panggil dia, dan banyak orang yang berhutang kepada Tuhan dipanggil karena dia butuh dukungan. Ingat di tempayan yang 100 tempayan dia suruh bikin kita sekitar 50 yang lain. Kita juga di sementara kalau ada bendahara yang keluar uang, kita juga kadang-kadang begini, kita ubah. Maka itu lalu kemudian ada juga yang berhutang gandum masih kurang juga, dan utang-utang lain bisa kurang. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Dalam tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab kehidupan keluarga, dalam tanggung jawab yang Tuhan kasih untuk kita berubah. Kita memperbaiki,
Kita mencari kepentingan yang lebih besar. Oh ya, saya pergi tugas. Tugasnya 3 hari. Saya cukup 2 hari saja. Laporannya 3 hari. Ada. Saya diberikan tanggung jawab untuk melayani. Tetapi saya tidak siap untuk melayani. Saudara yang lain bisa tolong saya untuk melayani. Namanya saya, tapi engkau yang melaksanakan. Pergi sekolah nih kalau anak-anak sekolah. Tidak sampai di sekolah, tapi pulang orang tua tahu tidak pulang sekolah. Jadi ini bicara soal kesetiaan. Tentang pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Dan kita berusaha untuk menyenangkan, untuk memenuhi target, untuk menyenangkan orang yang memimpin kita, untuk membuat orang lain menjadi suka karena kita punya pekerjaan itu terlihat berarti sangat hebat, sangat luar biasa, karena laporan yang kita kerjakan begitu luar biasa, begitu sempurna. Sesungguhnya di balik semua itu ada hal yang dikurangi, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang ditambah-tambahkan karena kita penting orang puji kita hebat berhasil. Tapi sesungguhnya kita menambah, mengurangi, melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak benar. Dan ini contoh yang dilakukan oleh bendahara ini. Bahkan dia tidak malu untuk kemudian berubah bertransaksi. Karena dia punya kepentingan di situ. Karena dia mau menolong dirinya, dan kita juga selalu berpikir bagaimana kita menolong diri kita di saat kita ada dalam situasi yang berat. Kalau kita diperhadapkan dalam situasi pengambilan keputusan yang berat, dalam persaingan dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha yang kita lakukan, Bapak Ibu cuma Tuhan, kita tidak pikir orang lain, kita pikir tentang bagaimana saya. Bagaimana saya? Kalau saya tidak berhasil, nanti saya malu. Kalau saya tidak menambahkan laporan ini itu, nanti saya dinilai tidak mampu. Jadi semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, apakah akhirnya kemudian kembali kepada apakah saya merasa nyaman? Dan apakah orang-orang yang kemudian saya bekerja dengan mereka merasa puas? Sekalipun, dan kita juga Bapak Ibu jangan lupa, kita juga terkadang menjadi orang-orang yang juga turut terlibat menyembunyikan hal-hal yang tidak benar. Oh ya, ini baik, wah ini hebat, ini luar biasa, tapi kita tahu di situ ada kekurangan, di situ ada hal yang tidak benar sedang terjadi, dan kita turut terlibat dalam mendukung proses-proses seperti itu. Ini yang kemudian firman Tuhan kasih tunjuk di kita hari ini. Dan Bapak Ibu cuma Tuhan luar biasa kan, Tuhan Yesus bilang, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur karena dia telah bertindak dengan cerdik. Luar biasa. Tuhan Yesus memuji bendahara itu karena dia bertindak dengan cerdik. Dia memikirkan tentang dirinya, karena itu semua upaya dia akan melakukannya karena itu untuk kehidupan dan kepentingannya, supaya dia keluar dari persoalan itu, supaya kemudian dia bisa ditolong kalau dia punya masalah. Dan itu juga yang ada pada kita. Kita baik-baik untuk orang
orang itu kalau kita tidak, pada waktu kita susah, orang itu tahu bagaimana menolong kita. Kita buat perbuatan baik untuk orang, kita tidak tahu nanti ke depan kita hidup seperti apa. Tapi mungkin kalau orang itu, nanti orang lain akan tahu dan kita pernah melakukan hal yang baik. Jadi kita melakukan kebaikan karena kita punya harapan ada perbuatan baik yang kita terima. Jemaat Tuhan, dan itu yang dikunci oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ayat kecil begitu luar biasa dalam hidup kita. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap utamanya daripada anak-anak terang. Saya mau ulang ayat firman. Karena kita ingat bagaimana bendahara tadi melakukannya dan betul dia mendapat pujian dari Tuhan yang sudah suruh dia berhenti dari bendahara. Tuhan Yesus bilang untuk kita, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Apa artinya jemaat Tuhan? Artinya Tuhan Yesus mau menunjukkan bukan hanya kepada murid-murid, tetapi kepada kita juga. Kita bisa menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan kita. Karena itu segala tindakan apapun kalau itu bisa kita lakukan untuk menolong kita, sekalipun itu hal yang menurut kita, menurut orang Kristen, menurut orang percaya tidak benar, kita melakukannya supaya menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan Yesus mau bicara lewat firman ini, kalau menurut Yesus orang-orang Kristen, anak-anak terang yang adalah Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak mungkin seperti bendahara yang tidak punya nurani. Sudah melakukan salah, tapi mencari kepentingan. Dia terus melakukan pembohongannya karena dia mau menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya, belajar daripada firman ini, kebenaran itu harus menjadi yang paling utama. Kejujuran itu harus menjadi yang paling utama dalam hidup orang percaya. Kesetiaan dalam menjaga kepercayaan, tanggung jawab dalam menjaga iman kita, itu menjadi penting lebih dari segala sesuatu. Sebab Tuhan akan mengisi kehidupan kita dalam anugerah-anugerahnya. Dan Bapak Ibu dan saya, kita setiap hari menerima limpahan kasih anugerah Allah. Besar atau kecil anugerah itu kita menerima dengan rasa syukur. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan kebenaran. Karena yang dilakukan ini adalah yang tidak benar. Dan orang Kristen harus mampu membedakan kebenaran itu. Ini yang paling penting. Ini sebenarnya tekanan moral yang Tuhan Yesus mau kasih tahu untuk murid-murid, untuk jemaat Tuhan dan saya. Melakukan kebenaran harus di atas segala sesuatu. Dan kebenaran itu adalah terang. Dan terang itu memerdekakan setiap orang percaya. Hidup kita ini terang, jemaat Tuhan. Karena hidup kita terang, maka kita melakukan kebenaran. Tetapi saya mau mengajak jemaat juga dari perenungan ini ada hal yang menjadi penting, yang harus juga kita memberi catatan. Karena kita selalu jatuh ke dalam ketidakbenaran, ke dalam dosa, dalam ketidaksetiaan, ketidakjujuran. Kita tidak mempergunakan kepercayaan yang Tuhan kasih dalam panggilan tanggung jawab kita, entah kita sebagai pegawai, entah kita sebagai orang tua, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai apapun. Terkadang kita tidak menjaga kepercayaan Tuhan kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku.
jiwaku di dalam.